Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal ikhwah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Shadaqallah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah itu pasti tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Marilah kita juga senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman kita, karena iman itu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kita terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Rasulullah. Insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang senantiasa menjaga keimanan kita. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini dan dalam waktu yang sangat singkat, kita saat ini berada dalam situasi yang tidak mudah karena ada perkembangan yang luar biasa, apakah itu perkembangan teknologi, perkembangan situasi yang harus kita sikapi dengan sangat bijak dan sebaik-baiknya. Salah satu fenomena yang mungkin kita rasakan bersama adalah betapa pola hubungan antar manusia, wabil khusus antar kita sesama anak bangsa, tidak mudah ketika kita dihadapkan pada berbagai kepentingan yang berbeda. Di antaranya adalah kalau kita melihat di dunia media sosial itu, mungkin yang memiliki kepekaan pernah belajar tata krama, pernah belajar akhlakul karimah gitu. Itu mungkin begitu banyak hal-hal yang sudah menyimpang dari apa yang disebut sebagai tatanan yang baik itu. Dan ini mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang menyimpang. Bahkan kadang-kadang dipahami sebagai sesuatu yang semestinya. Kalau kita tadi baca sekilas dari ayat yang saya bacakan dalam surat Fussilat, Allah berfirman, wa man ahsanu qalan, maka siapakah yang lebih baik perkataannya mimman ta'ilallahi, yaitu perkataan daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah, wa amila shalihan, dan menyeru untuk berbuat amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, maka dia berkata, itulah sebenarnya hakikat atau bukti bahwa saya adalah seorang muslim. Jadi salah satu indikasi sebagai seorang muslim adalah apabila dia berkata hanya berorientasi kepada kebaikan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, bahwa kebaikan dan keburukan itu dua hal yang berbeda.
Bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang justru menyulitkan kita? Idfa' billati hiya ahsan. Maka kita ketika dihadapkan pada hal-hal yang buruk, maka kita harus merespon hiya ahsan, merespon keburukan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lebih baik. Nah, lebih baik itu seperti apa? Itu semestinya yang perlu kita cari pengetahuan untuk itu. Hadirin rahimakumullah, maka tidak salah jika Rasulullah SAW menegaskan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena sumber kerusakan itu biasanya ada di sini. Sumber kerusakan terletak pada perilaku yang buruk. Maka dalam hal yang paling sederhana, hubungan kita sesama manusia, wabil khusus sesama kita yang muslim gitu kira-kira, maka ada pesan-pesan Allah yang perlu kita perhatikan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhal idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Ketika kita menghadapi situasi, misalkan kita nggak puas dengan situasi kekuasaan, yang mungkin dalam pikiran kita kekuasaan ini korup, kekuasaan ini zalim dan seterusnya. Biasanya yang muncul dari kita adalah kemarahan. Kalau orang marah itu yang muncul adalah kalimat-kalimat yang sudah menyimpang. Maka Allah memberikan guidance kepada kita dengan diberi contoh kasusnya ketika Musa dan Harun akan menghadapi Firaun. Pergilah engkau berdua kepada Firaun yang kamu tahu, yang kita tahu, innahu tagha. Sungguhnya Firaun itu adalah taghut, orang yang lalim, yang semena-mena. Tapi faqula lahu, tapi keduanya diperintahkan untuk berkata kepada Firaun, menyampaikannya nanti qaulan layyin, dengan satu cara perkataan yang lemah lembut, tidak memaki-maki. Maka pernah ada satu peristiwa zaman Harun al-Rasyid gitu, ada seorang ulama besar yang datang kepada khalifah, dia marah-marah, duting-duting begitu. Akhirnya sang khalifah bertanya, wahai Syekh, kira-kira saya lebih buruk dari Fir'aun enggak? Ya jelas tidak. Dan kira-kira sampean itu lebih baik dari Musa enggak? Ya jelas tidak. Maka Musa saja diperintahkan menghadap Fir'aun itu qaulan layyin. Sedangkan sampean menghadapi saya yang lebih baik dari Fir'aun kok memaki-maki. Jadi ini penggambaran secara sederhana bagaimana cara itu bisa mengubah hasil. Maka Allah juga menggambarkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sopo ngerti Fir'aun nanti bisa menjadi ingat kepada Tuhannya dan bisa setidaknya takut. Tapi kalau dimaki-maki yang terjadi justru mungkin malah marah. Jadi ini kita menghadapi sesuatu yang kita deskripsikan sebagai buruk saja, kita harus menggunakan cara-cara ahsan, cara-cara yang lebih baik. Dan Allah mengajarkan kepada kita menghadapi situasi itu qaulan layyin. Berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Ini kasus yang pertama. Yang kedua, Allah juga dawuh ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Ini kasusnya ketika kita menghadapi yang lawan kita itu adalah orang munafik. Yang kita tahu, maka di sini ulaikal ladzina, mereka itu orang-orang yang Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Artinya memang kita tahu dengan deskripsi ciri-ciri orang munafik itu
misalkan berkatanya sering bohong, nggak bisa dipercaya dan seterusnya, kita tahu gitu. Wa'idhum, maka kamu perlu memberikan ya semacam masukan, nasihat gitu. Caranya gimana? Qaulan baligh, kata Allah. Dengan perkataan yang membekas, dalam terjemahannya begitu. Tapi yang kalau kita pakai bahasa Jawa itu dengan perkataan yang nandes, kata wong Jawa, sing pas, yang proporsional. Ora usah bertele-tele dan tidak perlu sangat argumentatif. Karena kita sudah tahu yang dihadapi. Yang dihadapi orang munafik. Kita berkata benar saja nanti bisa dipelintir menjadi salah. Apalagi sampai kalau kita sampaikan dengan cara yang salah. Jadi qaulan baligh yang nandes, to the point. Nah ini saya kira arahan Allah ini perlu kita pikirkan, ya, perlu kita latihkan dalam diri kita agar kita bisa melakukan hal-hal seperti itu ketika kita berada dalam situasi yang berbeda. Hadirin rahimakumullah. Kasus yang ketiga, Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ciri-ciri orang Abdurrahman, hamba Allah yang kasih, yang mengasihi. Insyaallah kita semua termasuk ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka kalau berjalan di muka bumi itu tidak jongkak, handap asor, beretika, berakhlakul karimah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ketika menghadapi orang lain yang kebetulan jahil, bukan berarti bodoh, golek perkara, orang-orang yang suka mencari perkara, orang yang suka menggoda-goda kita, maka jawaban ahsan kita itu apa? Allah memberikan pelajaran qalu salam. Berkatalah kepada orang yang seperti itu perkataan yang menyelamatkan. Tidak kalau kita disakiti malah kita justru menyakiti. Dibisui malah misui lebih keras. Bukan itu. Karena harus ahsan, harus lebih baik. Qalu salam. Ini ciri-ciri ibadur rahman. Maka dari itu saudara sekalian, ini tidak mudah dan harus kita latihkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi proses latihan kita. Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karim. Mudah-mudahan di antara kita masih menjumpai, ngopeni orang tua kita. Ini kisah yang digambarkan dalam Al-Quran itu. Atau setidaknya kita masih punya guru-guru yang sepuh atau orang-orang tua. Katakanlah ketika kita menghadapi orang tua. Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga tauhid kita. Hanya la ilaha illallah. Yang kedua, kita diminta untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di sini disebutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika orang tuamu itu salah satu atau salah duanya itu sampai pada usia yang sepuh, itu fala taqul lahuma uffin. Jangan sampai sekali-kali kamu mengatakan atau menyinggung perasaannya dengan kata-kata apakah diminta atau apa. Nah kamu kok nggak pernah pulang, mbok sibuk. Itu nggak boleh, sekecil itu pun. Apalagi wala tanharhuma, apalagi sampai menghardik beliau. Maka perintah Allah wa qul lahuma qawlan karim.
harus senantiasa berkata kepada orang tua kita yang sepuh itu dengan perkataan yang memuliakan, yang membuat orang kita itu bangga, yang membuat orang kita itu senang. Dan ini mungkin juga kita imajinasikan berlaku kepada siapapun piantun sepuh yang lebih tua dari kita. Kita harus senantiasa memperlakukan mereka itu dengan qaulan karim. Ini akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, dan ini ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita merasa sebagai umat Kanjeng Nabi dan kita ingin mencontohkan Nabi, tidak ada kata lain bahwa kaum muslimin adalah kaum yang sangat santun, kaum yang akhlaknya luar biasa. Kalau kita sedang tidak begitu, kita sedang lupa bahwa innani minal muslimin, bahwa saya adalah orang yang muslim. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hal-hal kecil ini bisa kita latihkan dalam diri kita, karena pada dasarnya kita ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa baik, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Hadirin rahimakumullah, hal-hal kecil tadi, beberapa ayat yang saya kutipkan, mudah-mudahan bisa kita renungkan bersama, karena pada dasarnya kita sangat ingin menjadi umat Muhammad yang baik, karena hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita, sebagaimana ayat Allah tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya kepada Rasulullah kita beruswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hanya itu terjadi bagi orang-orang yang senantiasa ingin roja kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, ingat Allah, dan ingin kembali kepada hari akhir, dan senantiasa ingat kepada Allah kapanpun berada. Maka dari itu, kalau kita berbuat baik, kata Allah, in ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, itu pada hakikatnya untuk dirimu sendiri, untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu for Allah, untuk kita, kebaikan kita. Dan insya Allah kalau ini kita lakukan bersama-sama, ini akan menjadi kebaikan kita bersama. Allahumma amin. Baiklah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menjalankan nasihat-nasihat Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa tawbatan nasuha wa amalan shalihan maqbula. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.